Wiggle, wiggle. Like. Wiggle, wiggle. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari Selamat ini? pagi, Bu. Sehat? Sehat pagi. Sehat, Bu. Puji Sehat, Tuhan. Ibu. Ibu harap semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan, mengingat kita masih berada pada situasi pandemi COVID-19. Oke, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu minta Jindri untuk memimpin kita dalam doa. Silahkan Jindri. Jadi baik Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Jindri yang sudah memimpin kita dalam doa. Bagaimana Ketua Kelas hari ini? Apakah semuanya hadir? Ya, hari ini semuanya hadir dan siap mengikuti pelajaran, Bu. Oke, terima kasih ya, Selomita. Semua sudah mengerjakan soal pretestnya, meskipun nilainya belum mencapai standar, tapi ada juga yang sudah bagus. Semoga bisa lebih baik lagi pada post-test sebentar. Sebelumnya Ibu mau tanya, di SMP kalian sudah dapat materi tentang kalor dan perpindahannya. Ada beberapa cara kalor berpindah. Kira-kira ada yang masih ingat? Apa saja? Yang pertama konveksi, ini konduksi sama radiasi. Ya, tepat sekali ya. Ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik mampu, yang pertama, menganalisis perpindahan kalor secara konduksi pada berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis perpindahan kalor secara kemudian ada post-test. Selain itu ada penilaian keterampilan, di mana sebentar kalian akan melakukan simulasi dan juga mengerjakan LKPD. A few moments later. Aduh, kenapa semuanya cepat panas ya? Harudang, panas, panas, panas. Setelah menyaksikan video tadi, tentunya muncul pertanyaan dalam benak anak-anak. Nah, pertanyaan itu bisa disusun dalam bentuk rumusan masalah, di mana rumusan masalahnya bisa menggunakan kaidah 5W1H. Ibu persilakan yang ingin menjawab atau membuat rumusan masalah berdasarkan video tadi, silakan boleh raise hand. Oke, silakan Vera Toasu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Ibu. Di sini menurut saya rumusan masalahnya itu mengapa sutel yang panjang lebih lama panas dibandingkan sutel yang pendek. Oke, baik. Ya, silakan rumusan masalahnya anak-anak masukkan pada LMS pada bagian forum diskusi ya, seperti pada pertemuan yang lalu. Jangan lupa membuat rumusan masalah sekaligus dengan jawaban sementara atau hipotesisnya. Oke, sebelumnya Ibu akan memberikan petunjuk bagaimana anak-anak bisa menggunakan atau melakukan simulasi melalui LMS dan juga mengerjakan LKPD. Ya, pada bagian aktivitas sudah ada LKPD, ada file simulasi, baik PPT maupun simulasi langsung pada LMS. Apakah sudah mengunduh LKPD-nya dan juga file simulasinya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Oke, pada kegiatan yang pertama, di sini akan dilihat pengaruh panjang bahan terhadap laju konduksi. Ya, langkah-langkahnya semua ada pada LMS, menghitung panjang besi A, kemudian panjang besi B, setelah itu simpan mistarnya, kemudian nyalakan api, setelah api nyala langsung klik waktu mulai. Sama seperti kemarinnya, waktu mulai diklik secepatnya setelah api dinyalakan. Kemudian diamati waktunya, besi A mencapai suhu 100 derajat Celcius pada menit keberapa. Besi B juga demikian. Ingat, waktu ini diinterpretasikan sebagai laju konduksi, dan juga satuannya dalam menit ya. Dan pada kegiatan yang terakhir, kegiatan 4, nah pada kegiatan yang keempat ini, untuk melihat pengaruh koefisien konveksi terhadap laju konveksinya.
Jadi luasannya dibuat sama, tetapi koefisien konveksinya dibuat berbeda. Dihitung luas kotak 1, luas kotak 2, kemudian simpan mistarnya, nyalakan gas, ya gasnya yang berbeda, ada gas A dan gas B. Kemudian nyalakan api, waktu mulai. Ya, dilihat pada menit keberapa gas ini, gas pada cerobong yang satu keluar pada cerobong lainnya. Ya, pada identifikasi masalah, mengisi rumusan masalah, dan juga hipotesis atau jawaban sementara. Ya, berdasarkan hasil percobaan menggunakan simulasi pada kegiatan 1, diisi tabel hasil pengamatan kegiatan 1, mulai dari batang logamnya, apakah besi atau tembaga, kemudian jenis bahannya, kemudian luas penampangnya, konduktivitas termal, panjang logam, waktu dan suhu akhir setelah dipanaskan. Dan di situ juga ada beberapa pertanyaan, dituntun dengan beberapa pertanyaan, sampai pada kesimpulan. Untuk kegiatan 1 ya. Nah, itu petunjuk yang bisa Ibu berikan. Anak-anak bisa melakukan simulasi secara mandiri, kemudian mengisi LKPD yang sudah Ibu berikan. Ya, untuk melakukan simulasi, anak-anak bisa menggunakan beberapa alternatif ya. Jadi, bisa langsung melakukan simulasi melalui LMS, bisa juga mendownload file PPT atau PowerPoint yang Ibu tautkan pada LMS, atau bisa juga, jika dua-duanya tidak bisa, bisa menggunakan alternatif yang lain, yaitu melalui YouTube-nya Ibu. Di situ Ibu sudah memberikan simulasinya di YouTube, jadi anak-anak bisa lihat dan bisa mengamati hasil simulasinya melalui YouTube. Halo anak-anak, apakah ada kendala? Tidak. Atau masih ada hal yang kurang jelas? Tidak, Bu. Ada yang raise hand? Siapa? Roy, silakan Roy. Bagaimana? Ya, Ibu, tadi kan dia punya luas penampangnya kan kita isi sama ini A. Terus kalau dia punya konduktivitas termal, Ibu kita isi apa? Oh, untuk konduktivitas termal ini kan untuk kegiatan yang pertama ya, Roy? Iya, Bu. Ya. Untuk kegiatan yang pertama itu konduktivitas termalnya kan sama, yaitu menggunakan besi dua-duanya. Berarti boleh pakai simbol K saja juga tidak apa-apa. Jessica, silakan. Ibu mau tanya pada kegiatan 3.1 itu, ini di situ dia kan minta luasnya Ibu. Berarti kita tulis panjang kali lebarnya atau bagaimana? Oh iya, untuk kegiatan 3 sesuai dengan simulasi Ibu lakukan tadi, kan di situ dihitung panjang dan juga lebarnya ya. Karena di situ bentuknya persegi panjang, berarti untuk luasannya, betul ya Jess, kita hitungnya panjang dikali lebar, benar sekali. Tapi ingat, tadi itu satuan dalam simulasinya menggunakan sentimeter. Di sini menggunakan meter, berarti harus dikonversi ya. Ibu, ini saya mau tanya yang kegiatan 2 itu Ibu, bagian luas penampangnya kita Iya. isi A juga Ibu atau? Untuk bagian yang kedua, Kegiatan 2 Ibu. oh kegiatan 2. Oh iya, benar sekali. Untuk kegiatan yang kedua ini, yang diamatikan hubungan antara konduktivitas termal bahan terhadap laju konduksinya. Berarti luas penampangnya tidak berpengaruh. Di situ luas penampangnya dianggap sama, berarti sama kayak kegiatan 1. Diisi A juga. Ya Vera ya, langsung diisi A. Ya Ibu, makasih. Baik untuk besi maupun untuk tembaga, luas penampangnya dipakai A. Kalau misalkan waktunya lebih cepat, berarti kalau waktunya cepat, berarti lajunya besar atau kecil? Kalau waktunya cepat, misalkan besi A dia lebih cepat, besi B lebih lambat, berarti mana yang laju konduksinya lebih cepat? Apakah A atau B? A, Bu. A. Iya, betul ya. Jadi ingat, ada hubungannya antara waktu ini dengan laju konduksinya. Jadi kalau misalkan waktunya dalam menit ini cepat, berarti laju konduksinya lebih besar. Oke. Beberapa sudah mengumpulkan. Jindri, Anggreni, belum masuk. LKPD-nya bisa dikirimkan ulang. Saya akan mempresentasikan hasil kerja LKPD tentang perpindahan kalor. Langsung aja. Ini untuk identifikasi masalah, kita diminta untuk membuat rumusan masalah dari video yang tadi sudah sajikan di awal pembelajaran. Dan rumusan masalah saya, mengapa sutel yang ukurannya pendek lebih cepat panas ujungnya daripada sutel yang ujungnya panjang. Dan jawaban sementara saya, karena pada sutel yang ukurannya pendek, perpindahan panasnya lebih cepat. Lalu yang berikutnya, berdasarkan hasil simulasi yang sudah saya lakukan, saya mendapatkan untuk kegiatan 1 pada pengaruh panjang bahan terhadap laju konduksi. Untuk tabel pengamatannya, jenis bahannya itu sama, yaitu besi, luas penampangnya juga sama, yaitu A, konduktivitas termalnya itu sama juga, K, namun panjangnya yang berbeda. Untuk yang batang logam A, panjangnya 0,7 meter, dan yang batang logam B 1,1 meter. Dan waktunya juga berbeda.
yang 0,7 meter itu 3 menit, terus yang 1,1 meter itu 7 menit. Dan waktunya sama. Menambahkan kesimpulan pada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Silahkan, Selomita. Pada kesimpulan kegiatan 1, tambahannya panjang logam berbanding terbalik dengan laju konduksi. Sedangkan pada kegiatan 2, konduktivitas termal bahan sebanding dengan laju konduksi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Mita. Bagaimana, Roy? Oh ya, Bu. Kalau terima Mita, kasih buat Mita yang sudah mau menambahkan. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau menambahkan atau mau mengoreksi, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya, Ibu. Saya akan menjawab pada bagian kesimpulan tabel berdasarkan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nomor 1, yang pertama kegiatan 1, besaran yang berpengaruh yaitu panjang dengan simbolnya yaitu L, hubungannya dengan besaran laju perpindahan kalor yaitu berbanding terbalik. Nomor 2, pada kegiatan 2, besaran yang berpengaruh adalah konduktivitas termal dengan simbolnya yaitu K, hubungannya dengan besaran laju perpindahan kalor yaitu sebanding. Nomor 2, berdasarkan tabel analisis data buatlah kesimpulan. Di sini saya jabarkan kesimpulannya. Yang pertama yaitu besarnya panjang media perambatan kalor berbanding terbalik dengan laju konduksi, dan yang kedua besarnya laju konduksi sebanding dengan nilai konduktivitas termal bahan. Ya. Ada perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi, di mana secara matematis untuk persamaan konduksinya, H atau laju konduksi sama dengan perkalian antara koefisien konduksi dikali dengan luas penampang, kemudian dikali dengan perubahan suhu T1 kurang T2 bagi panjang medium perambatannya. Benda hitam sempurna luas permukaannya 0,5 meter persegi dan suhunya 27 derajat Celcius. Jika suhu di sekelilingnya 127 derajat Celcius, maka hitunglah, nah ini disuruh menghitung energi totalnya selama waktu 1 jam. Jadi diketahui di situ ada emisivitas, kemudian ada konstanta Boltzmann, luas penampang, dan juga suhunya. Dihitung energi totalnya W sama dengan emisivitas dikali konstanta Boltzmann, dikali luas penampang, dikali perubahan suhunya diperoleh 490. Itu seperti itu. Kemudian untuk kesimpulan yang berikut, besarnya laju perambatan kalor secara konveksi sebanding dengan luas penampang alir fluida. Di mana semakin besar luas penampang alir fluida, maka laju perambatan kalornya juga akan semakin besar atau sebaliknya. Kemudian besarnya laju perambatan kalor secara konveksi itu sebanding dengan koefisien konveksinya, di mana semakin besar koefisien konveksi fluida, maka laju perambatan kalornya juga akan semakin besar. Kalau sebanding semakin besar, ya, semakin besar juga. Gambar tentang budaya Sumba, budaya panggang badan. Ternyata ini ada kaitannya juga dengan materi yang kita pelajari hari ini, di mana ini salah satu tradisi yang ada di Sumba Timur, anak-anak pasti sudah tahu. Nah, di mana pasca melahirkan seorang ibu akan berbaring di atas tempat tidur, kemudian dibuat semacam api unggun dengan nyala yang disesuaikan. Nah, aliran asap dan pancaran api ini dipercaya akan membantu ibu menyusui dalam proses penyembuhan luka pasca operasi atau proses melahirkan. Nah, di sini jadi sudah ada nampak ya, sudah nampak perpindahan kalor baik secara konveksi maupun secara radiasi seperti itu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya untuk saya, Ibu. Ini menurut saya manfaat belajar perpindahan kalor itu sangat banyak. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana ketika kita memasak air di panci, tutupan pancinya akan terasa panas. Dan juga ini kita dapat melihat ini manfaat perpindahan kalor ini pada saat kita menjemur pakaian, di mana kita menjemur pakaian di bawah terik matahari akan mengakibatkan pakaian itu menjadi kering. Mungkin sekian manfaat belajar perpindahan kalor dari saya. Terima kasih. Ibu persilahkan kepada anak-anak untuk bisa menyelesaikan post testnya pada LMS. Silahkan. Semua sudah mengerjakan soal post testnya. Hari ini tidak ada yang dapat 100 ya. Malah 3 orang di bawah KKM, Anggreni, Dani, dan juga Tita. Semoga bisa diperbaiki, ya, bisa mengikuti remedial sehingga bisa memperoleh nilai lebih baik lagi ya. Oke, baik. Demikian rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Ibu sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada anak-anak yang sudah berani untuk tampil dan berani untuk mengkoreksi, menyampaikan pendapatnya, menjawab pertanyaan ataupun mengajukan pertanyaan. Ibu sangat mengapresiasi itu, semoga bisa lebih baik lagi ke depannya dan bisa lebih berprestasi lagi. Bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan?
Menyenangkan, Ibu. Menyenangkan, Bu. Ya, walaupun cukup lelah, tapi semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta kembali Jindri untuk memimpin kita dalam doa. Silahkan, Jindri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Jindri yang sudah memimpin kita dalam doa, dan terima kasih untuk anak-anak semua. Tetap semangat dan selamat pagi.